Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini adalah mahasiswa PPG dari Universitas Adibuana Surabaya. Nah, di sini kita sedang melakukan PPL di SMP Negeri 1 Surabaya dan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan podcast di salah satu ruangan yang menjadi fasilitas di SMP tersebut. Nah, di sini kita udah ada beberapa orang. Kebetulan ini nggak semuanya masuk ke frame karena memang ada sedikit kendala. Bisa dimulai perkenalan satu persatu mungkin ya dari ujung sebelah sana. Oke, boleh. Jadi aku Imratul Mufidah. Kalau murid-murid di SMP 1 sih manggilnya Miss Fida. Oke, Miss Fida. Selanjutnya Saya Mr. Ibrahim. Murid-murid di SMP 1 kadang manggil saya Mr. Baim or Mr. Boim. Oke. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastio. Untuk murid-murid di SMP Negeri 1 biasa manggil saya Mr. Pras. Oke. Mungkin bisa lanjut ke mbaknya, nanti saya perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Intan Ramsari. Anak-anak di SMP 1 biasanya manggil Miss Intan atau Sabu Intan. Lanjutnya. Oke, dan nama saya Nevada. Biasanya murid-murid di SMP 1 memanggil saya Miss Neva. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sudah perkenalan satu persatu dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fema Ilya Aldata. Biasanya saya dipanggil Miss Fema di sini. Baik, karena dari tadi udah kelihatan ya panggilannya Miss sama Mister, otomatis kita di sini sebagai guru bahasa Inggris karena memang kita kuliah jurusan bahasa Inggris ya di Buana. Nah, hari ini kita mau membahas tentang perspektif sosiokultural yang sudah kita pelajari saat kita melakukan kuliah di kampus ya, seperti itu. Ya. Nah, perspektif sosiokultural ini itu biasanya akan Sebentar ya, jadi misalkan banyak orang yang nanya apakah di PPG itu semenyeramkan itu, apakah di PPG itu bikin kita pusing? Enggak ya, buktinya ini kita lagi serius ini ya, ini buat project kita nih. Dia tuh ada-ada aja, jadi seperti inilah gambaran teman-teman ya. Kalau kalian pengen tahu kayak apa di PPG Prajabatan itu, jadi kayak bisa diem nggak sih dia? kayaknya kamu harus dipindah deh. Pindah sebelum Mbak Neva aja, biar nggak bisa dinaik turunin. Oke, kita kembali jalan yang benar ya teman-teman ya. Baik, tadi kita udah singgung sedikit. Jadi salah satu mata kuliah kita di kampus itu ada yang namanya perspektif sosiokultural. Nah, di sini kita akan mempelajari berbagai macam perspektif yang akan mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mulai dari membahas apakah kita punya pengalaman yang menarik terkait pembelajaran di dalam kelas yang bisa menjadikan itu sebagai mungkin perbedaan dari segi faktor sosial atau barangkali ekonomi, mungkin budaya juga bisa. Mungkin ada yang mau berkenan bercerita terlebih dahulu, monggo silahkan. Boleh Mbak Neva? Mungkin kamu dulu. Mungkin dari budaya. Dari faktor apa ya? Saya mungkin ada. Oke. Dari faktor apa yang namanya? Nanti tolong disimpulkan sendiri ya. Dulu ketika saya SD itu kebetulan up down. Dulu kebetulan ketika saya masih SD, saya sekolahnya di SD Al-Falah Darussalam. Itu berbelakangan sama SDN berapa itu terkode lupa saya. Nah itu dari apa SPP-nya kan kelihatan, Al-Falah kan mahal. Nah itu kelihatan kalau dari perilaku murid-muridnya itu juga berbeda jauh. Kayak anak SDN itu biasanya apa ya? Ya wis gitu lari-lari sampai ke sekitar Al-Falah. Emang di Alfala nggak ada yang lari-lari? Perilakunya kayak SD gini. lah. Lari-lari cuma kayak turunan kursi. Oke, mungkin di sini kita bisa pakai mode yang lebih santai kali ya, Iya, biar betul. nggak harus nahan ketawa juga, kan capek juga ya kayaknya ya. Oke, mungkin bisa dilanjut cerita, silakan Mas Boim. Nah itu jadi mungkin dari faktor ekonomi perbedaannya ya, atau dari apa ya, sosial, ya mungkin dari keluarganya. Kalau anak Al-Falah kan keluarganya dari orang-orang yang kecuali saya mungkin ya. Kalau saya kan anak SDN yang tersesat, jadi pemuda tersesat. Jadi seperti itu bisa dilihat di perilakunya kadang-kadang. Terus kalau kebetulan ketemu bareng, ketemu di warnet atau di mana yang kebetulan ada anak SDN sama anak Al-Falah kan circle-nya sendiri-sendiri bisa kelihatan banget itu.
Jadi itu menarik ya, karena tadi itu kan bisa dilihat dari perbedaan dari sisi ekonomi kan. Nah kalau dari sisi ekonomi otomatis itu pasti pengaruhnya ke fasilitas sekolah. Jadi kalau untuk sekolah yang mungkin ekonominya tidak se-high yang lain, berarti itu di situ tugas guru atau peran guru untuk membuat pembelajaran yang menarik dengan fasilitas yang kurang itu kan. Kalau ngomongin soal itu kadang saya tiba-tiba terpikir kalau misalkan mereka yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah itu motivasi belajarnya tidak terlalu tinggi. dan Setuju dari nggak orang dia setuju, orang tuanya juga Mereka tidak terlalu memperhatikan pendidikan anaknya gitu ya. yang penting mereka punya kewajiban menyekolahkan, disekolahkan di mana, terserah pokoknya urusan gurunya. Nah, mereka mau diajakin ngapain, mungkin debus atau gimana, we never know. Pokoknya selesai bawa ijazah. Iya, untuk dipakai melamar pekerjaan seperti itu ya. Tapi banyak juga sih orang sukses yang berlatar belakang ekonomi yang menengah ke bawah gitu. Karena mereka belajar dari nol, kemudian latar belakang itu yang menjadi pemicu utama dia untuk menjadi titik balik gitu. Betul. Ini juga pengalaman yang saya alami. Jadi sebelumnya saya juga berasal dari keluarga yang bisa dikatakan kurang beruntung gitu ya. Sebelumnya. Jadi ketika SD, SMP, SMA itu saya bersekolahnya di kampung gitu ya. Ketika SD saya bersekolah di kampung, kemudian ketika SMP dan SMA karena saya mendapatkan beberapa prestasi, akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Jadi ketika SMP, SMA, dan itulah akhirnya yang mengantarkan saya juga akhirnya bisa dapat beasiswa di perguruan tinggi. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, selama kita punya motivasi yang tinggi, insya Allah ada jalan untuk menuju keberhasilan itu. Kalau boleh tahu, motivasi apa yang Miss Eva miliki saat itu sampai akhirnya bisa memantapkan diri untuk terus melanjutkan pendidikan sampai sekarang? Oke. Jadi apa yang motivasi saya adalah ketertarikan saya untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi semenjak SMP maaf, saya tuh sudah suka belajar bahasa Inggris. Jadi saya sering ikut debat bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya untuk terus belajar. Karena saya ada satu minat gitu ya, yang saya suka dengan minat tersebut. Jadi tidak ada paksaan untuk belajar, tidak ada paksaan untuk mengikuti lomba, tapi itu atas inisiatif saya sendiri sehingga memunculkan motivasi yang tinggi untuk terus belajar. Jadi motivasi intrinsik ya. Ya. Terus bagaimana menurut Miss Intan ataupun Mr. Dwi Pras terkait cerita dari Miss Eva tadi barangkali? Ya, menarik ya kita bercerita tentang motivasi. Ya, cara motivasi saya juga termotivasi sama seperti Mbak Neva, karena di keluarga saya itu keluarga besar yang S1 itu hanya bisa dihitung. Cuma Pak D saya itu pun mau pensiun. Setelah itu anak-anaknya Pak D saya karena anaknya guru semua, jadi otomatis harus S1. Sedangkan ayah saya yang hanya lulusan SMP, S2 berarti ya, SMP, SD sama SMP. Iya betul. Lalu itu bekerja di proyek juga, ingin anaknya untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu motivasi dari saya, jadi ingin sekolah setingginya. Sekarang udah tinggi. Belum, masih ada jenjang 2 lagi kan? Ya. Maaf ya, ini boleh dikasih punishment enggak sih? Oke, mungkin nanti kita bisa memberikan punishment ya kepada Mr. Boy. Nah, itu tadi ada yang mau dilanjutkan? Sudah. Udah di lock ya sepertinya ya. Kita takut terkena punishment. Bagaimana dengan Mbak Intan? Miss Intan. Mana pemikiran? Oke, belum ada gambaran ya. Kalau misalkan menurut Miss Intan sendiri, pengalaman yang dimiliki oleh Miss Neva maupun Mr. Dwi Pras itu apakah layak untuk ditiru oleh generasi muda di luar sana?
Mungkin terlalu susah karena dari dirinya sendiri. Mungkin ada faktor eksternal kayak gurunya ganteng atau apa yang bikin Enggak. semangat belajar bahasa Terus, Inggris. Oh gitu. Aku Ada. juga Ada Pak. Apa itu? Jadi dulu ketika SMP itu apa yang buat saya suka bahasa Inggris itu juga salah satunya karena gurunya itu baik gitu loh. Oh. Terus dia tuh Makasih. selalu ngomong bahasa Inggris Kenal seperti saya. dimanapun. Iya, Yoi. 19 masalah Iya. Pak baru gitu. dibayar berapa ngomong kayak gitu? Ini kayaknya ntar abis ini ada yang dapat es poci. Iya kan habis ini saya dibeliin es genderuwo. Oh, masya Allah. Cuma genderuwonya jangan oleh ke Mas Dipra. Oke. Gitu. Jadi faktor utama motivasi belajar itu juga bisa jadi guru ya, bisa jadi gurunya itu baik, bisa jadi gurunya itu ganteng, ngomongnya enak, itu juga yang bikin semangat gitu. Berarti jadi ini siswa. PR buat kita semua ya, karena kita kan calon guru ya. Profesional. Amin. Oke. Karena Jadi itu PR buat kita harus menjadi guru yang seperti disebutkan tadi. Karena ganteng aja nggak cukup ya Mas PM ya. Wede. harus wangi. Kita harus lebih Relaksan Iya, dong. kita Iya. guru ini. Nanti ganteng, wangi, berduit. Tapi nggak bikin nyaman. Wah, gimana Gimana? ya? Oh. Itu penting. Kayaknya itu penting juga kan, harus bikin nyaman ya. Betul. Tapi kalau misalkan tadi kan udah disebutin nih kriteria guru idaman tuh menurut Pak Boim, ya kan Mr. Boim tadi. Kalau menurut Miss Intan sendiri, guru idaman seperti apa? Kalau aku kan dulu Bisa agak maju mungkin biar kelihatan di frame. mungkin kamarnya bisa. Enggak usah. Atau mungkin mau di tengah meja. Merubah tantangan. Biasa kamera itu lebih susah ya. Nah, Oke. oke. Kalau dari saya kenapa milih bahasa Inggris, karena dulu pas SMP saya les privat sama guru bahasa Inggris. Nah itu seru banget gurunya itu. Seru dalam Seru artian gimana? Nggak betul. Enggak seru. Beda. Gimana ya? Bisa jelaskan dengan kata-kata. Pokoknya tidak bisa dijelaskan kata Wah, luar biasa ya. Apa sangat seru gurunya? dia tuh kayak Mungkin bisa seperti ibu. Ini Mbak bisa say sendiri, hello. kakak Say sendiri. hello ke gurunya perkenalkan. Mbak Tia bisa seperti Tia ya. Jadi kan bisa. Iya. Aku lupa namanya, maaf. Loh, lupa. Saking serunya sampai lupa. Kayak nggak apa-apa ya. Penting sih guru yang seru. Maksudnya tadi kan disebutkannya guru yang baik. Tapi itu menurut aku guru itu juga harus seru dan kreatif. Soalnya meskipun guru itu baik, tapi di ruang kelas dia tidak bisa membuat pembelajaran yang interaktif kemudian menarik. Itu Iya, kan benar. bisa membuat Berarti Yang monoton. ya. Definisi dari kata seru itu adalah guru yang interaktif. Oh, bisa kreatif, inovatif. Kita kayak Seperti membuat slogan visi misi apa ya? Saya Slogannya apa? Sedikit cerita. Berarti. Pembicaranya Bisa jadi kita jadi podcast entrepreneur ya. Nah, Menarik ya. Oke, tadi kita sudah membahas kalau guru yang baik itu adalah guru yang seru, guru yang kreatif, inovatif, dan juga kreatif ya, kalau nggak salah tadi. Kira-kira nih, menurut teman-teman sendiri sebagai calon guru profesional gitu ya, bagaimana caranya untuk memotivasi diri sendiri supaya bisa menjadi guru yang seperti itu? Atau mungkin bisa kita mulai dari kalian mau menjadi guru yang seperti apa dulu? Boleh satu-satu. saya. Oke, Ini silakan. nomor absen berapa? Angkat-angkat yang tinggi ya, nanti nggak kelihatan. Namanya siapa? Maka nama saya Muhammad Ibrahim, absen 12. Oh, luar biasa. Gini. Saya 13-nya ya. Jadi nanti kalau ketukar bisa masuk ke saya Oke, dulu. boleh. Ya nih, namanya saya catat ya nanti Oh, ya. Karena fotonya itu Iya. Sekarang udah digital, kenapa masih pakai bolpen? Dasar orang primitif. Gimana tadi Oke. pertanyaannya? Udah lupa, kita lupain aja deh. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya, mungkin bisa dicatat di otak masing-masing kepada teman-teman semuanya. Kalian mau menjadi guru yang seperti apa? Oh iya, kebetulan dulu waktu SMP saya takut sekali sama pelajaran matematika. Terus saya alasannya karena teman-teman saya udah pada pintar-pintar, sedangkan saya jauh banget di bawah mereka. Nah, tapi gurunya itu baik sekali, namanya Bu Siti. Mungkin Bu Siti kalau lihat, saya berterima kasih sekali kepada jenengan karena memotivasi saya untuk menjadi guru. Dulu Oke, Kak waktu Ros, tisu ketika- mungkin Kak Ros. Iya. Nah, waktu istirahat dulu saya mencoba memberanikan diri untuk tanya. Walaupun saya takut sekali, saya memberanikan diri untuk bertanya ke ruang guru, dan respon beliau itu baik sekali. Beliau senang membuatkan catatan kecil tentang apa yang sudah saya pelajari di pertemuan sebelumnya, lalu memberikan latihan-latihan soal yang disesuaikan dengan level kognitif saya, jadi dibuat mudah. Jadi saya begitu pede, oh saya ternyata bisa. Terus waktu mengerjakan
soal yang setara dengan teman-teman saya yang level kognitifnya di atas saya jadi karena lebih pede saya jadi berusaha untuk mencari tahu, oh ternyata juga bisa. Nah ketika itu saya seketika berpikir untuk kalau saya nanti kepingin jadi kayak beliau, saya kepingin jadi kayak Bu Siti. Saya kepingin jadi guru yang seperti apa ya? Menarik sekali. Jadi Mau guru yang memberikan effort lebih ya untuk iya, siswanya, dan baik di dalam pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Sesuai mata kuliah pemahaman. Peserta didik. Iya. Masya Allah. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di PPG ini. Amin. 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 Belum closing. Oh belum. Belum closing. Belum. Belum ini Yang juga. biasanya kalau hajatan ya. Iya. Yang ditutup dengan doa. Belum. Oke. Ada lagi? Sudah cukup sekian. Mungkin dari Seperti Bu siapa tadi? Siti Rohmania. Seperti Bu Siti Rohmania. Oke. Yang lain? Kalau saya sih cuman pinginnya jadi guru kayak kalau ada pelajar saya kayak gurunya itu apa muridnya itu kayak Menarik. waktunya si Intan nih seru nggak? Gitu kayak menunggu-nunggu gitu loh. Oke. Guru yang dirindukan. Iya guru yang dirindukan. Mungkin ditaruh pelajaran terakhir aja biar muridnya gak sabar habis ini. Menanti. Itu nanti kepulangan sih. Jadi beda kasus Jadi sih. aku itu aja. Oke, jadi menjadi guru yang ingin dirindukan ya oleh Dan para dinantikan peserta. oleh Oke, good. Ada lagi barangkali yang mau menceritakan ingin menjadi seperti apa? Guru seperti apa? Wah. Biasanya nggak mau curhat saya. Oke. Nanti seperti apa saya di masa depan? Tolong dong, ini belum ada gempa kan? berbagi dong. Iya. Mungkin Kalau bisa gitu- nanti boleh undang saya aja secara pribadi ya. Kalau mau tahu. Oh, amplopnya kurang sepertinya. Di sini nggak ada endorse apa apa, nggak ada minum, nggak Ada ada. dari mineral. Ini. Itu loh, ambil tisu, bukan sih dulu, ini sih. Ya. Ya ampun. Nggak mas, Stella. tidak perlu berusaha. Iya, dia. Jangan sampai kembali ngomong gitu ya. Tadi. Mas, ini dipublish. Gimana? Gimana? Anda ingin menjadi guru Rahasia seperti apa itu? apa? Apakah rahasia yang sangat besar? atau- Ya mungkin kita bisa bahas lebih yang lain lagi aja ya. Aku sebenarnya lebih tertarik gimana guru itu lebih memprioritaskan peserta didik sih. Maksudnya kan kita selalu belajar tentang bagaimana pembelajaran itu harus berpihak pada peserta didik. Tapi kita tahu ya, maksudnya faktanya di lapangan itu kadang guru itu fokus pada karirnya sendiri, fokus pada administrasinya. Mereka itu nggak fokus sama peserta didiknya gitu loh. Mungkin kita kan diajari sebelum mengajar kita itu harus observasi karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu. Tapi apakah guru-guru itu sebenarnya sudah melakukan itu? Atau mereka hanya sibuk dengan karir mereka? Jadi sebenarnya aku lebih apa ya? Lebih suka membahas tentang maksudnya lebih kalau kita jadi guru kita tuh harus lebih fokus pada karakteristik peserta didik yang berbeda-beda gitu kan. Karena sepengalaman saya ketika saya menjadi peserta didik saya itu berbeda dengan teman-teman yang lain gitu kan, apalagi kayak gaya belajar, kemudian Apakah kamu termasuk tim girl? enggak sama sekali tidak. Apa tuh? Oh iya, mungkin bisa dijelaskan agar penonton tahu. Iya. Boleh. Oke, sekarang udah hype banget sih sebenarnya istilah pick me girl gitu kan. Pick me girl itu adalah tipe-tipe orang yang selalu merasa dirinya berbeda dari orang lainnya. Misalkan wanita pada umumnya mereka itu selalu ingin terlihat feminim, cantik, manis, imut. Tapi ada beberapa, kita tahu ya, ada beberapa cewek itu yang memang termasuk cewek tomboy begitu. Nah, tapi ada juga cewek yang feminim tapi merasa dirinya tomboy padahal Sok dia tidak tomboy tomboy. gitu. Ya, jadi kayak sok tomboy Feminim. gitu. Nah, kalau pemikiran gue yang tadi itu lebih ke misalnya aku mengikuti sebuah pelajaran yang mana gurunya itu hanya menggunakan metode ceramah misal. Sedangkan gaya belajarku ternyata tidak cocok dengan metode ceramah, misalkan seperti itu. Jadi Kebelet BAB sih. iya. Atau dia gaya belajarnya kinestetik ya. Jadi dia tuh kalau Apakah nentengin benar nggak kamu bisa. kinestetik? Kalau iya tak. Atau masak Properti. atau mungkin masak itu kurang bahagia. Emang kepalanya Mas Didi. Categori saya. Terpenyet benerinnya berapa juta tuh? Kalau Mas Didi ingin menjadi guru yang seperti apa? Ya, nanti kita akan membahas itu di topik selanjutnya, masih ada beberapa. Atau guru yang istrinya adalah ini? Mohon maaf kalau orang lain menonton, mohon maaf. Iya. Kenapa harus minta maaf? Karena kan ada yang marah kan? Oh enggak, kamu enggak. Oh enggak. Aman. Aman ya berarti. Enggak Buat cuma Anda ada aman. Benar ya.
Cuman bercanda. Jadi untuk Mas Bogel di sana tetap aman ya. Masih ada peluang untuk mendapatkan adik kelas Anda. Bogel siapa? Bukan dia satu marga. Ini bro. Oh iya. Coba. Astagfirullah di sana, astagfirullah kamu. Dikeluarkan saja, dikeluarkan. Jangan Ya ditahan. bisa ya. Bisa. Dikeroki dah. Dikeroki yang keluar ketahuan lagi. Wah. So. Oke lanjut. Kayaknya dia malah stres karena ini Iya. ya. Jadi butuh hiburan. Oh, pertanyaan Bang. Ingin menjadi guru seperti Anda apa? Oh iya. Guru seperti apa Anda? Kamu nanya. Iya. Sedang hype juga ya. Iya. Seperti itu. Nanti kamu harus jawab, kamu ditanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ingin jadi guru yang mengikuti tren kekinian ya. Betul, Atau- luar biasa. Ya, Coba. bisa menjawab. Tinggal kamu nanya gitu aja udah. Oke, sudah cukup menjelaskan Pak Devan. Hati-hati ini juga kan Batman. Udah selesai ya? Belum. Itu Sudah. jadi cuma kesimpulan sepihak. Gimana? Ya, udah lupa dia. Udah kayak gimana? Jadi saya termotivasi oleh guru saya pas SMP. Bukan ketika aku Siapa? mungkin Pak Risti. Ya. Tim Wahyu. editor nanti tolong disensor ya. Iya. Dia. Siapa sih dia? Orang jelas-jelas ada Kak Aros gitu loh. Pasti ya. Roystina. Terus kamu jangan ganti-ganti nama lengkap, namanya Valentino Ros. Diknya Dera. Sepatunya nomor 46 ya. Ayo gimana? Mr. Pras. Iya. Itu DP sih. Yang pasti ingin menjadi yang guru menyenangkan kan. Yang terdepan. Jadi yang terbaik. Seperti ada yang Lebih nyaman berarti ya. Kok ada apa? Pilih nyaman, tidak ditakuti murid. Kita sharingnya enak sama peserta didik seperti teman aja. Meskipun saya guru, saya tidak ingin dianggap jadi guru untuk peserta didik. Ya kita sharing aja teman. Lebih dari guru. Apa ya? Selama ini kamu juga mengalami guru. Terus pengennya apa? Dianggap satpam juga, OB juga gitu ya. Jadi intinya adalah tidak ada gap antara kita. There is no gap between us. tidak ada. Iya, soalnya kalau ada gapnya nanti bisa dibuat penelitian soalnya. Jadi Nah. jangan sampai. Oke, sorry udah nganyi lagi. Saya seperti pernah mendengar ini. Tim editor nanti tolong dikasih. Siapa tinggal di dalam? Dia. Mulai menyebut. Oke, kita berusaha di sini untuk tidak menyebutkan nama siapapun ya. Spesifik ya. Nanti ya tadi nanti. Nah iya. Ya kan namanya Valentino terus dia Iya, Valentina Ros. Valentina Ros. Valentino Ros. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kok kayak seneng gitu ya? Karena pas sudah kok kayak seneng gitu. Keburu pindah dah. Ya, kan masih ada yang Ayo. bisa dihantam aja mungkin kepalanya pakai ini. Oke. Jangan seperti. Permisi aja. Jangan jadi. Iya, itu apa? Udah kan tadi? Oh iya. Oh iya. Mbak Feb masih Oh iya, saya belum ya. Iya, gimana sih? Apa dari tadi sampai menunggu-nunggu untuk ditanya ya? Enggak. Saya ingatnya belum, Mbak Neva. Emang sudah ya tadi? Anggap aja udah. Ya, lanjut. Yang guru seperti apa belum kan? Guru Oh, seperti tapi apa? berapa itu? Tanya kedua. Kayaknya Tapi tempat elaborasi. Tadi yang menjawab iya. Terus Mbak Intan menolak menjawab, Mas Mister dia nggak Pras. mau menjawab. Iya menolak. Rahasia. Oke, Mungkin aksi nyata ya. aksinya. Topik berapa sih? Topik 6 sih seperti 4 sih habis itu SMA sih. Sudah tapi kan 6 kan? udah. Oh, Enggak sombong saya. tapi 5, 4, 3, 2, 1, question. Oke, ya silakan. Oke. Apa ya? Pengen jadi guru seperti apa ya? Ya sesuai semboyan kita, guru yang profesional. Profesional itu seperti apa? Iya, definisinya. Bisa dideskripsikan menurut perspektif Anda? Iya. Oh, enggak perspektif kayak jadi Bandara. Enggak, perspektif Mbak Neva dulu. Neva Dewantara. Gimana ya? Guru yang profesional menurut saya itu guru yang ya cara bekerjanya sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Dia harus punya planning dulu apa yang bakal dikerjakan di kelas gitu. Kemudian guru itu juga harus kreatif dan apa yang akan diajarkan itu
selalu surprise gitu ya, susah ditebak. Jadi ketika Unpredictable. unpredictable, bener. Film Korea tuh. Film Korea. Banyak plot twistnya gitu kan. Sedang marak sekarang plot twist. Oh, gitu. Iya gitu. Bisa jadi kayak gitu lah. Jadi apa yang hari ini kita ajarkan beda sama yang bisa kita ajarkan. Ya entah dari mungkin ada gamesnya, ice breakingnya atau apa gitu ya. Also something new lah. Jadi biar murid itu nggak, orang ini kalau masuk kelas pasti kayak gini. Jadi Gitu. nanti Iya. Ya masih nyambung ya berarti ya. Oke, kalau misalkan yang ketawa dong. Ini kalau misalkan saya sendiri, saya Masih sendiri. Ya alhamdulillah masih sendiri. Oh. Tolong segera didoakan ya. Boleh nanti masangnya ya iklan terus Ya nanti bisa untuk dihubungi. yang mau berminat dengan saya bisa hubungi. Rex pasti Fema. Rex pasti Fema enggak dong. Rex pasti lamar Fema gitu. Ada audisinya nggak, Fem? Kirim ke 9288. Enggak ya, cari yang mau aja. Boleh kita kembali lagi sama mau. Oke, kalau misalkan saya sendiri ingin menjadi guru yang Iya. Berapa ya? Lanjut. Boleh. Lanjut. Selalu ada iklan. Iya. ya yang seperti diri saya sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya itu mungkin saya tidak terlalu fokus dengan selama ini ya. Mungkin ini yang harus saya ubah sedikit. Saya tidak terlalu fokus dengan kemampuan kognitif mereka karena memang saya percaya selama proses pembelajaran mereka pasti juga akan tumbuh kembang dalam kemampuan kognitifnya. Nah, oleh karena itu saya lebih fokus biasanya di dalam kelas itu untuk kemampuan psikomotorik dan juga kemampuan afektif mereka. Karena itu yang jarang mereka dapatkan dari luar sana. Kalau misalkan kognitif, menurut saya mereka bisa belajar sendiri, entah itu melihat dari YouTube atau ikut ruang guru atau bahkan di les-lesan. Tapi kalau misalkan kemampuan afektif dan psikomotorik itu masih jarang juga diajarkan di luar sana. Oleh karena itu saya biasanya akan lebih fokus untuk memberikan mereka pemahaman-pemahaman yang memang tidak melulu tentang bahasa Inggris. Saya lebih sering mengajak mereka untuk berdialog, membicarakan tentang dunia yang luas ini, tentang perkuliahan mungkin, atau dunia pekerjaan, sesuatu yang memang hanya akan didapatkan melalui pengalaman saja. Jadi saya lebih suka share seperti itu. Menarik Luar sekali. biasa. Tepuk tangan yang lagi. Jadi kita semangat lagi. Bukan tepuk tangan ya? Sudah. Oke, nggak usah bertengkar ya. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan Pembahasan selanjutnya. ke pembahasan selanjutnya atau Time is up. Time is up. Iya, time-nya siapa itu yang apa itu? ya ini sangat disayangkan ya, ternyata waktu kita memang limited di sini, kita tidak bisa menggunakannya sebanyak yang kita mau karena memang nanti takutnya kalian bosan kalau nonton ini. Betul. Kalau ingin berbincang lebih lanjut bisa menghubungi siapa? Hati-hati ya. Ya buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, beri komentar positif, dan subscribe. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.